Ketika dapat undangan nikah dari dia yang selalu kamu doakan di setiap sholat sepertiga malam. Tidak mungkin Allah mengizinkan sesuatu pergi, kecuali akan diganti dengan yang lebih baik. Meskipun kamu menyebut namanya di sepertiga malam, tapi kalau bukan namamu di Lauhul Mahfudz-nya, tetap gak bisa. Maaf Nona, sepertinya doa-doaku telah gugur di langit. Entah sehebat apa doa orang yang bersamamu sekarang, atau entah sehebat apa orang yang saat ini sedang mendoakanku, atau justru sehebat apa rencana yang Tuhan siapkan untukku nanti. Titik tertinggi dari mencintai adalah ikhlas. Kita sering lupa bahwa fungsi doa itu meminta bukan memaksa. Kadang yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Aku tidak tahu kemana takdir akan membawaku. Entah kepada seseorang yang namanya selalu kusebut dalam doa, atau seseorang yang diam-diam menyebut namaku dalam doanya. Pernah di posisi itu dan akhirnya merelakan dengan seikhlas-ikhlasnya. Tetap tersenyum. Tetapi hati ini merasakan sakit. Ternyata cintaku hanya sebatas doa, bukan memilikinya. Berasa kayak doa kita selama ini hanya sia-sia. Sakit sih, tapi kalau bukan jodoh ya gimana? Yakin aja jodohnya jauh lebih baik dari dia. Mungkin dia sholatnya seperdua malam. Pernah di fase ini, di saat orang yang kita kagumi didoakan sepertiga malam, tetapi dia menikah dengan orang pilihannya sendiri. Puncaknya sebuah rasa ada di titik ikhlas. Yang jauh akan kalah dengan yang dekat. Jika bukan aku ditakdirkan untuk bersama dengannya, aku sanggup tumpang bahagia demi kebahagiaan dia. Lebih sakit diundang apa kagak diundang sih? Udah lewat malah diingetin lagi. Sabar, besok dia bubaran kok. Kita tinggal nunggu dudanya aja. Saat itulah doaku berubah menjadi saldo pahala. Seakan ikhlas, namun serasa sesak saat dilepas. Mulut ikhlas, hati sakit. Nyesek sampai ke sumsum tulang. Sungguh sakitnya luar biasa. Kalah sama takdir. Dalam banget rasanya. Makanya berdoa itu bukan minta pengen dia yang jodoh kita, tapi berdoalah yang terbaik untuk kita. Kalau dia jodoh kita, maka dekatkanlah dan mudahkanlah jalannya sampai ke pernikahan. Tapi kalau bukan jodoh, minta agar dijauhkan dengan cara yang baik, dan minta agar dimudahkan menjadi pribadi yang baik sebelum bertemu jodoh kita, dan meminta agar jodoh kita juga berusaha menjadi pribadi yang baik sebelum bertemu kita. Kalau orang tersebut pas banget sama jodoh kita, alhamdulillah. Akhirnya usai sudah yang telah ditunggu sekian lama. Di akhir cerita sekian dan terima kasih. Enggak kok, aku gak pernah nyebut nama dia di sepertiga malam. Dan pada akhirnya doaku tentangmu telah selesai. Ih, lebih sakit banget ini sih benar. Mencintai tak harus memiliki, dan memiliki belum tentu dicintai. Apalagi kalau gak diundang, kerasa banget bukan siapa-siapanya. Bukankah titik tertinggi dari mencintai adalah mengikhlaskan? Sedihnya sampai ulu hati sih asli. Kalau doa minta yang terbaik ya guys. Jangan maksa doamu dikabulkan, nanti kecewa loh. Doa itu beda tipis sama tawakal, soalnya bedain maksa Allah sesuai keinginanmu dengan tawakal minta yang terbaik. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita, jadi gak usah khawatir, ikhlas aja. Tapi nangis dikit, hahaha.
Dosa gak sih jika aku berdoa semoga aku yang duluan nikah dari dia? Rasanya aku endak terima aja jika dia yang duluan. Padahal aku yang paling tersakiti di sini karena janji-janjinya. Kau dijodohkan dengan dia yang selalu mendoakanmu. Dan pada akhirnya takdirlah yang melangkahi semua doa-doamu. Paling nyesek ketika klarifikasi telat dan baru menyadarinya dan bilang masih ada rasa. Ternyata doaku kalah. Dunia serasa runtuh. Masih nyesek sampai sekarang. Iya sih keknya besok kalau terjadi nangis keknya ya, tapi hidup harus tetap berlanjut. Sakit, tapi takdir Allah gak pernah mengecewakan hambanya, amin. Sakit benar jangankan dapat undangan, tahu dia punya pacar aja sakit. Saya tahu ini pasti berat, merasa ini tidak adil, tapi ketahuilah apa yang Allah tetapkan untukmu itu jauh lebih baik. Dan apa yang tidak Allah tetapkan untukmu maka itu tidak baik untukmu. Dulu pernah di posisi ini, alhamdulillah sekarang Allah gantikan dengan yang sangat baik. Malah doanya bersyukur banget tidak dijodohkan dengan yang dulu. Ya Allah itu mah pastinya sakit sih, ngerasa banget gimana rasanya. Gimana baiknya aja ya Tuhan atur saja. Gak bisa berkata-kata. Jika tidak berjodoh dengan orang yang kamu kagumi, semoga nanti kamu berjodoh dengan orang yang mengagumimu. Puncaknya mencintai adalah mengikhlaskan. Mungkin belum jodoh makanya gak bisa disatukan. Manusia punya keinginan, Allah punya kenyataan dan Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Pelajaran dari video ini, di saat kau mencintai orang dalam diam, maka kau harus menerima sakit juga dalam diam. Sebenarnya skenario Allah itu jauh lebih baik untuk kita walaupun harus meneteskan air mata untuk mengikhlaskannya. Sebab sayang kita lepaskan. Bersyukurlah pada Allah Nona, kamu sudah mendapatkan pria yang selama ini aku langitkan namanya. Kamu hebat Nona, bahkan doaku saja belum cukup untuk menandingimu. Tidak perlu berlarut-larut, Allah lebih tahu mana yang terbaik untukmu. Yang kamu tangisi saat ini bisa jadi akan kamu syukuri kelak. Dan itu adalah skenario yang paling ditakutkan, akan tetapi diri sudah siap. Sepertinya doa kamu kalah dari doa orang yang ngedoainmu. Aku kira kamu yang akan menyembuhkan lukaku yang dulu. Tapi nyatanya malah kaulah yang membuat luka itu kembali dan semakin menganga. Mungkin aku yang salah karena harap itu yang kusimpan terlalu tinggi. Selamat berbahagia dengan pilihanmu, semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Apa aku berhenti saja melangitkan namanya? Makanya takut sebut namanya karena nanti tidak sesuai ekspektasi. Kalau cowok sih kalau dah mateng lamar, tapi kalau cewek gimana? Doaku dan doanya telah bertarung di langit, hingga akhirnya doaku gugur di langit. Kita hanya bisa berencana, tapi Allah sebaik perencana. Ya gimana? Hidup itu sebuah pilihan. Bahkan di saat tidak memilih itulah pilihanmu sendiri. Sakitkan mencintai dia sambil melihat dia mencintai orang lain. Mungkin jodohmu bukan yang kamu sebut di sepertiga malam, tapi yang menyebutmu di sepertiga malam. Mencoba untuk tetap tersenyum, namun air mata yang keluar, ikhlas yuk ikhlas. Harus yakin dan percaya ya. Tidak ada doa yang tidak terkabul. Pertama kalau belum dikabulkan bisa jadi masih ditunda hingga waktu yang tepat sama Allah. Kedua diganti dengan yang lebih baik. Dan ketiga akan Allah tunjukkan di akhirat kelak dengan yang paling mulia dan sebaik-baiknya. Tapi nggak mungkin ditolak doamu dalam sepertiga malam.
Kamu minta dia di sepertiga malam, tapi dia sholat subuh aja enggak. Udah mati syahid doanya teh. Entah sehebat apa wanita itu sampai doaku kalah, Masya Allah. Tapi kalau bukan jodoh, kenapa dia selalu ada dalam pikiran saya setiap hari? Masih mending dapat undangan pernikahan, lah gue dapat undangan yasinan di rumahnya. Kukira doa adalah keunggulanku, ternyata tindakan lambatlah yang menggagalkanku. Itu justru kabar baik, karena Allah akan menggantinya yang lebih baik dari dirinya. Mungkin jika itu terjadi itu akan menyakitkan, tapi aku selalu percaya bahwa jika dia takdir kita itu tidak akan pernah melewati kita, jadi ikhlas aja walaupun sakit banget. Namaku dan dia pernah ada dalam satu undangan, hanya saja namaku di depan dan namanya di dalamnya. Setidaknya pernah bersama, walaupun pada akhirnya berpisah. Tidak ada niat baik yang sia-sia kawan. Nangis tanpa suara dan hanya berderai air mata itu rasanya seperti, sudahlah. Dan aku yakin doaku akan kembali walaupun bentuknya bukan dia yang kusebut. Kisah cintamu hancur bukan berarti kamu gagal dalam urusan cinta. Tapi Allah tahu kapan kamu harus bahagia. Tuhan, kalau memang Engkau cemburu dengan cintaku yang berlebihan kepada makhluk, kenapa tidak Engkau hilangkan saja dia dari hati? Rasanya sakit sekali, bahkan setelah bertahun-tahun. Ikhlas itu bohong, yang ada terpaksa lalu terbiasa. Jika dia yang sering kusebut di sepertiga malamku bukan yang terbaik untukku, izinkan aku menjadi versi terbaik di sepertiga malam yang Engkau pilihkan untukku. Sakitnya dalam banget kalau nangis masih bisa tersenyum tuh. The real pertarungan doa. Ikhlas itu hanya omong kosong, seomong kosong janji manismu dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia, subscribe, like, comment, and share.